Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana belum pada nongol. Sambil makan ya. Ayah belum makan ya. Belum buka. No. Monggo. Sambil makan dulu bentar ya. Sambil nunggu yang lain masuk. Biasa kalau buka sama kolak, habis itu baru makannya nanti setelah terawih. Ayo monggo. Kang Johari. Gimana? Sehat semuanya? Kang Condro Gopar. Malam ini kita coba bahas gimana cara bikin pakan atau konsentrat ya, baik untuk rumenansia, untuk sapi, untuk kambing, juga untuk pakan untuk unggas ya. Yang sudah ya coba itu ya ke ayam, ke bebek, sama ke puyuh ya. Hasilnya alhamdulillah. Wah, aku sambil makan. No. Yang Bojan, ayah sambil makan Kang Bojan. Belum makan ini buka sekaligus sahur aja nih. Jadi bahan yang akan kita bahas malam ini dari limbah kotoran peternakan ya. Mau limbah sapi, monggo, mau limbah dari kotoran kambing, juga limbah kotoran ayam ya. Kebetulan yang sudah ayah coba ya, kotoran ayam pedaging juga sudah coba, sama ayam petelur, ternyata yang bagus. Suaranya kurang gede. Masa sih? Halo, gimana sekarang? Suaranya gede nggak? Gimana suaranya sekarang? Buat yang lain, suaranya jelas nggak? Gimana? Suaranya jelas nggak sekarang? Ada nggak suaranya? Katanya tadi kecil. Gimana? Suaranya ada nggak? Buat yang lain mau coba di komen. Oh, ada sekarang. Oke. Ini suaranya tadi lapar nih. Nih. Siapa yang mau makan mie? Ini udah masuk 3 suap, jadi kencang nih suaranya sekarang ya. Nah, jaga hadir bahas apa? Insya Allah kita bahas bikin pakan konsentrat dari limbah peternakan ya. Baik peternakan limbah sapi, limbah kambing, ataupun limbah ayam ya. Tapi ini harus benar-benar dipahami, karena kalau enggak risikonya tinggi. Artinya risiko tinggi itu nanti tingkat kegagalannya juga. Makanya harus benar-benar diperhatikan ya. Catat, kalau perlu dicatat ya. Kalau perlu semua dicatat. Kenapa? Kan gini. Sebagai seorang praktisi ya, saya bukan ahli, bukan. Saya cuma praktisnya aja ya. Tukang kambing, tukang angon, tukang ngarit ya itu. Jadi ini berdasarkan pengalaman ya. Monggo Kang Nuriman. Jadi ayah biasa kalau share aja memang yang sudah ayah alamin. Nah,
bukan kata orang, bukan katanya, karena kan itu harus dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara yuridis kan ya. Jadi yuk kita bareng-bareng aja ya. Kenapa? Karena ini kelihatannya sederhana, tapi ketika pakemnya nggak dipegang atau nggak dijalankan, nanti ada risiko gitu ya, ada risiko. Kenapa? Karena ya cukuplah ayah yang coba-coba selama ini ya. Ya, ayah juga jungkir balik lah, nggak ujuk-ujuk berhasil ya. Walaupun sebetulnya ini sudah tak ajarkan dari tahun 2014 sudah tak ajarkan ya. Udah tak ajarkan 2014. 2004 bahkan sempat di tempat ayah sendiri ya di Tarijapola di Tasikmalaya waktu itu ya. 2014 apa 2015 lupa ya. 2014 kalau nggak salah. Ya kan, bahwa banyak hadir dari mana-mana, dari Jawa Barat, Jawa Tengah ya, dari Jawa Timur, dari Jogja, dari Sragen, Tulungagung, banyak ya. Yang generasi ketiga kalau nggak salah ya, angkatan ketiga ya. Zaman waktu komunitas saya bernama JKP 4 waktu itu ya. Jadi sebetulnya dulu sudah pernah. Cuma dulu hanya sekedar bisa dijadikan, tapi waktu itu belum sampai ke tingkat menaikkan melipat gandakan protein, waktu itu belum nyampe situ ya. Jadi waktu itu baru bisa, dan naiknya pun hanya sekitar 2-4% aja PK-nya ya, protein kasarnya ya. Waktu itu dengan router yang generasi pertama gitu ya. Mohon maaf ya ayah ngomongnya sambil makan. Lapar, baru buka. Nah insya Allah melalui tahapan-tahapan tahun 2015, monggo Kang Joko, kita coba di Sumatera Barat. Alhamdulillah hasilnya luar biasa waktu itu ya, tahun 2015 tuh bahkan bisa waktu itu kita ke sapi ya di Sumatera Barat, di daerah Tanah Datar ya, di Kabupaten Tanah Datar. Itu untuk jenis cross ya, cross limosin sama cross Brahman, itu naiknya bisa sampai 3-4 kilo per hari ya, dengan konsentrat buatan kita yang sekarang mau kita ajarkan, sama dengan pakan hijauan itu dari jerami ya, dari jerami. Hasilnya luar biasa, sampai akhirnya gara-gara itu banyak tamu dari luar negeri ya, nggak percaya kok masa sih bisa naik 2-3 bahkan ada yang 4 kilo cuma dengan damen ya, dengan jerami gitu ya. Alhamdulillah kita buktikan itu ya. Tapi waktu itu ayah belum berani mengajarkan ke semua orang, ke teman-teman, karena takutnya itu masih belum begitu matang ya. Akhirnya dari 2005 terus tak kembangin ya. Alhamdulillah 2019 ini ayah sudah sudah merasa pede gitu ya, merasa yakin untuk diajarkan ke teman-teman, atau untuk disiarkan, bukan diajarkan ya, disiarkan ke teman-teman kalau pola ini aman dan hasilnya luar biasa gitu ya. Ya itulah tanggung jawab moral seorang praktisi kan begitu ya, kita nggak mau asal-asalan ya. Nah, bagaimanapun juga ini kan untuk menyangkut istilahnya tuh kesejahteraan orang lain ya. Jangan sampai aku ngajarin kemudian ada kasus, ada masalah, sapinya mati, oh ya Allah, kan kasihan banget kan gitu ya. Nanti nggak barokah dong keilmuannya ya. Itu dasarnya ya. Jadi, bagi yang pernah ngikut ayah dari tahun 2012-2013 ya mungkin masih ingat ya. Ya namanya juga keilmuan kan gak ujuk-ujuk ya. Ada pengembangan. Contoh lah, di router aja kan, mulai dari router 1, router 2, router 3, sampai sekarang ada router repo. Dan ini sekarang ada lagi yang terbaru, ya router repo juga sih, cuma ayah tambahin ada satu mikroba yang bisa memecah dua kan protein 2 jadi 4, protein 4 jadi 8 gitu ya. Alhamdulillah gitu. Repot amat ya
ngomong sambil makan. Lapar alhamdulillah. Biasanya makan jam 9. Tadi nggak keburu makannya jam 9. Ibunya keburu berangkat sama kakaknya. Kakak-kakaknya nyambang, ngajak jalan-jalan. Lupa nggak nyiapin makan. Akhirnya kita makan sendiri. Bentar ya, 1 menit lagi selesai makannya. Kang Juwari. Mana ini Kang Juwari nih? Tolong dicatat ya, siapin catatan ya. Kang Mustafa. Siapin catatan biar nggak lupa ya. Biar nggak lupa. Kalau kita treatmentnya ke tanaman, oke lah, tanaman kan nggak langsung mati. Kalau untuk ke hewan, ke makhluk hidup, ya, yang punya nyawa kayak kambing, kayak sapi, kayak ayam, kayak bebek, kan riskan ya. Makanya harus betul-betul dipahami ya. Kayaknya nggak mungkin deh Kang Deddy ya. Ini aja panjang jawabannya ya. Ini yang harus dijabarkannya panjang. Ayah tuh nggak biasa ngajarin 2-3 materi sekaligus. Kenapa? Ayah takutnya salah pemahaman. Kemudian takut salah comot. Gitu. Jadi nggak fokus. Padahal seharusnya untuk misalkan materi A dicatat keingetnya untuk ini. Padahal jadi campur aduk. Mau bahaya itu. Ya Kang Deddy ya. Mau Kang Joko nih. Udah mau habis. Itu ya Kang Deddy ya. Jadi kita besok bahas lagi satu persatu lah ya. Biar yang nyimak sama yang nerangin pun sama-sama fokusnya gitu ya. Ojo ke susu kalau orang Jawa bilang. Ojo ke susu, tapi kalau orang Sunda yang nanggepin repot aja ojo ke susu. Maksudnya jangan keburu, kalau kita jangan kenenen kan ya. Ya Allah. Ayo Kang Ristasman, Kang Ustad. Putus-putus, siapa yang putus-putus? Yang lain putus-putus nggak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih diberi berkah, nikmat makan ya. Aduh, ini sekarang baru kewajiban. Yang paling wajib rokok. Bentar ya. Reno Marun hadir Dolok Sanggo Sumatera Utara. Oke, Horas Bang Reno. Aduh, banyak temen ayah juga di Sumatera Utara ya Bang Reno. Dulu ayah pernah 6 bulan itu muter-muter Sumatera Utara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai. Wah, belum Kang Surip, kita belum bahas. Belum bahas. Biar enak, mau ngeliat wajah ayah apa enggak? Apa ngeliatin pintu aja gini? Udah siap catatannya gimana? Kalau udah siap, kita mulai ya. Kalau nggak ada, kalau kurang jelas di komen aja ya, daripada nanti salah. Putus-putus, masa sih? Sinyalnya bagus di sini. Kalau cahangun putus-putus wajar lah. Nggak Yumil ini, MLD nih Kang Hartanto. Ganti sekarang. Tuh. MLD itu singkatan, manusia lupa daratan. Apa lupa diri? Oke, tak balikin deh kameranya ya, biar kita ngobrolnya enak. Bismillah. Greng, orang jeleknya kelihatan. Gimana? Sudah siap semua? Kang Yudhistira Lampung hadir. Oke, monggo. Gini, pemahaman yang pertama dulu. Untuk bisa, sebetulnya semua, ayah pernah nyoba semua apa? Nggak semua sih, cuma yang umum aja lah. Pernah nyoba dengan probiotik punya orang juga pernah nyoba.
dan udah kita cek lab kan, tapi mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat, ternyata hasilnya nggak seperti yang ayah harapkan gitu ya. Dari situlah ayah mengembangkan, tapi akhirnya ketemulah satu mikroba yang kita inokulasi sendiri, kita kembangkan ke sendiri ya, kita rekayasa. Jadi kalau jangan nanya, ya mikrobanya apa? Jujur aja aku juga nggak ngerti itu namanya apa ya. Aku kasih nama ini aja lah, Parjo aja lah ya, Parjo SP. Dari genus apa ya. Nggak kasih nama ya. Nah, mikroba itu yang ayah gabungkan dengan rotor yang sudah ada ya, hasilnya alhamdulillah ternyata setelah dilabkan hasilnya luar biasa ya. Jadi bisa memecah protein menjadi 2 kali lipat. Jadi logika sederhananya gini, jadi dengan bahan misal dulu kan komposisi kalau misalkan kita bikin pakan, baik pakan untuk ruminansia ataupun rutin unggas ya, itu kan kita endingnya kan harus ada batas minimum ya, misalkan ayam harus 21 atau 22% kan di PK-nya misal kan, EM-nya harus minimal di 3000 misal gitu ya, gitu kan. Dulu kan dengan komposisi harus seperti itu, otomatis salah satu contoh misalkan tepung ikannya harus 15% misalkan gitu kan. Nah dengan sedikit teknologi ini, akhirnya tepung ikan yang 15% cukup dengan 7,5%. Kenapa? Karena kandungan protein misalkan yang tadinya 40 atau 45 bisa jadi 80 sampai 90. Itu konsepnya gitu. Konsepnya. Oke, kita lanjutin deh. Nah, jadi segini, yang pertama kita harus punya inokulasi. Aduh, mohon maaf, barusan si ibu telepon. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi gini, enggak, barusan ada telepon masuk si ibu ya, jadi bukan mati, kejeda ya. Oke, lanjutin. Jadi yang pertama kita harus punya probiotik atau inokulan ya. Dalam ini rotor ya, wis itu aja lah biar nggak pusing ya. Jadi rotor. Terus yang kedua nih yang harus dipahami, jenengan mau bikin konsentrat dari bahan baku misalkan kotoran sapi, mau kotoran kambing, mau kotoran ayam, silahkan bebas pilih aja yang mana ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya tuh gini, kotoran tersebut umurnya jangan lebih dari 3 hari. Artinya kotorannya masih baru gitu loh ya. Kotorannya masih baru ya. Bisa dipahami? Tak ulangi, bahan baku kotorannya, kohenya, mau kotoran sapi, mau kotoran ayam, mau kotoran kambing, itu maksimum umurnya 3 hari. Jadi jangan lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena gini, setelah kita pernah nyoba yang udah umur 4 hari, 5 hari, udah seminggu, bahkan ada yang udah sampai umur berbulan-bulan gitu ya. Setelah kita praktekkan, hasilnya ternyata nggak sama. Bahkan ambruk dalam artian gini, ternyata kotoran kalau udah lebih dari 3 hari, 4 hari, 5 hari ke atas, itu sudah ada reaksi dari mikroba yang ada di alam gitu ya. Ujung-ujungnya terjadi mineralisasi, bukan jadi pakan tapi malah menjadi pupuk. Tolong dipahami ini ya. Itu salah satu alasan kenapa kotorannya harus baru maksimumnya 3 hari ya. Jadi masih basah nggak apa-apa ya, masih basah. Bisa dipahami? Tolong catat, itu hal yang kedua ya. Jadi kotoran baik sapi, ayam, kambing itu yang masih baru jangan lebih dari 3 hari ya, masih baru. Jangan. Ada Kang Kabul, Kang Sogol, Kang Kabul, Kang Sigit. Oke, monggo. Kita lanjut. Itu hal yang kedua ya. Terus selanjutnya, hal yang ketiga yang harus dipahami ini.
Kalau kotoran sapi kan biasanya dia nggak langsung kena tanah ya. Kebanyakan orang pelihara sapi itu kan apa dipakai alas dari apa namanya tuh dari tembok itu kan. Nah, ayah sarankan jangan pakai kotoran yang sudah terkena tanah. Maksudnya gini. Kalau misalkan jenengan ngambil misalkan kandang sapinya, kandang kambingnya, atau kandang ayamnya itu sistemnya nggak pakai alas, nggak pakai nggak pakai tembokan, langsung ke tanah, boleh sih sebetulnya. Tapi yang paling bawah jangan diambil, yang kena ke tanahnya itu jangan diambil. Jadi yang diambil adalah yang atasnya aja, ya 1-2 cm dari bawah jangan diambil ya. Bisa dipahami nggak? Karena kan mungkin di pikiran jenengan, wah ya nanti kalau gitu kandangnya bawahnya harus diamparin terpal dong. Nggak ya, nggak bisa diakalin. Jadi yang diambil jangan yang kena tanah, 1-2 cm dari tanah udah jangan diikut ya, yang atasnya aja gitu. Seperti kayak kotoran ayam ya, ayah sarankan pakai kotoran ayam petelur ya, jangan pakai kotoran ayam pedaging. Karena kotoran ayam pedaging kalau yang masih rata-rata kan banyak mengandung sekam ya. Setelah kita coba bikinkan ternyata proteinnya maksimumnya cuma 12% ya. Karena terus kandungan serat kasihnya tinggi sekali. Nggak bagus untuk dijadiin pakan ya, untuk dijadiin konsentrat ya. Jadi untuk kotoran ayamnya pakai ayam petelur ya, itu yang sudah kita teliti, ternyata semuanya udah tak coba ya. Yang bagus adalah kotoran ayam petelur. Dan itu pun sama ya, yang umurnya jangan lebih dari 3 hari. Kalau misalkan di bawahnya tanah, bukan tembok ya, itu ambil yang atasnya aja. 1-2 cm dari tanahnya jangan ikut diambil gitu. Itu yang harus dipahami, awas hati-hati ya. Jadi nggak sembarangan ya, nggak salah-salan. Oke lanjut. Beda halnya dengan kotoran puyuh. Kalau kotoran puyuh biasanya kan pakai alas, itu aman sekali ya, jarang yang pakai itu. Udah kayak lanjutin. Jadi itu ada satu lagi, mohon maaf. Misalkan jangan ada pertanyaan, ya boleh nggak pakai kotoran bebek? Jujur, ayah belum pernah mencoba, belum pernah meneliti itu, ya, belum pernah mempraktekkan. Jadi pakai kotoran apa namanya bebek, alhamdulillah belum pernah. Jadi jangan ditanyain itu. Oke, paham? Yang sudah ayah coba kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam petelur, kotoran ayam pedaging, kotoran puyuh 5. Alhamdulillah hasilnya semuanya bagus ya. Nah, tapi khusus untuk kotoran ayam yang paling bagus dan ideal nanti pakailah kotoran ayam petelur ya, karena ayam pedaging. Karena ada risiko nanti ada proses selanjutan capek gitu ya, ribet. Bisa sih tapi ribet nanti. Jadi saran ayah pakai kotoran ayam petelur aja ya. Oke lanjutin. Hal yang kedua barusan ya. Sekarang hal yang ketiga yang harus dipahami, kondisi kotoran hewannya, mau sapi kayak mau kambing mau kotoran ayam, itu nanti saat proses harus dalam keadaan kering. Jadi otomatis ketika kita ngambil kotoran sapi yang baru 1 hari 2 hari ya, atau 3 hari, itu pasti becek. Kalau kotoran puyuh monggo, malah paling bagus kotoran puyuh Bang Deddy ya. Kang Deddy yang paling bagus kotoran puyuh. Nanti kita bahas nanti itu. Oke lanjut dulu deh, lanjut dulu. Jadi gini, setelah kita ambil, maka langkah selanjutnya kita harus mengeringkan kotoran sapi tersebut, kotoran kambing tersebut, kotoran ayam tersebut. Karena pasti basah lah, orang baru umurnya belum 3 hari toh. Apalagi yang dadakan, baru procot, diambil, pasti becek. Itu wajib dikeringkan, dijemur lah ya. Pengalaman saya, kotoran sapi yang baru keluar itu butuh waktu 4 hari ketika panasnya full. Ya, sehari itu full, itu 4 hari. Terus kalau untuk kotoran ayam itu 2-3 hari udah nggak tahu Kang Barjak. Yang lain gimana? Yang penting suara ayah kedengeran lah. Oke lanjutin. Kalau kotoran ayam rata-rata 2-3 hari udah kering, pengalaman ayah. Terus kalau kotoran kambing, ini
Kalau kotoran kambing kalau pengen cepat kering itu dipecahin dulu, tumbuk dulu, dipecahin ya, itu lebih cepat keringnya. Biasanya hampir sama lah dengan sapi ya, 4 harian gitu. Udah tak bilangin Kang Joko, yang ayah sudah coba itu cuma 5, yang lain berarti belum gitu. Jadi yang belum jangan ditanyain, karena pasti ayah jawabnya nggak tahu. Gitu ya Kang Joko ya. Kang Joko Sang Bro. Ayah orangnya simpel. Kalau memang ayah pernah melakukan, oke aku bilang dan itu bagus. Kalau belum pernah melakukan, ayah nggak berani gambling bilang itu bagus apa enggak. Orang belum terbuktikan kan, secara empiris pun belum. Nanti ya dulunya mundilan toh, sesat menyesatkan kan, bahaya itu. Oke lanjut. Jadi sekali lagi, kotorannya pastikan masih basah ya, itu wajib dikeringkan. Oke. Ya. Jadi dikeringkan sampai betul-betul kering. Ya jelek-jeleknya ngandung airnya 10 sampai 11-12% lah. Jadi nanti bisa dihancurkan, bisa ditepungkan gitu. Oke, lanjut dulu. Nah, sekarang gini, kita ambil kohe kan. Misalkan contoh lah kita ambil kohe sapi. Masih basah toh. Kita hamparkan, kita jemur ya. Biasanya kalau umur 1 2 3 hari belum bau loh itu ya, belum bau. Habis kita jemur ya. Pas mau jemur kita hamparin, jangan tebal-tebal lah biar cepat kering ya, tipis-tipis aja. Itu kita semprot dengan rotor. Kalau ayah pakai rotor ya. Rotor mau rotor bikinan sendiri silahkan, pakai rotor Repopi silahkan, karena kita belum masuk ke pemecah proteinnya, belum masuk kita, belum masuk. Jadi silahkanlah pakai rotor satu pun boleh, nggak apa-apa. Apa maksudnya? Biar menghilangkan satu bau, yang kedua biar tidak ada patogen ya. Nah, dari pas mau jemur, semprot, udah biarin aja sampai betul-betul kering. Ya, kurang lebih ya kandungan airnya sekitar 10, 11, 12 ya, maksimum 12% kandungan airnya. Oke, anggap ceritanya kotorannya udah kering. Mau kotoran sapinya, ayamnya, kambingnya, anggaplah udah kering ya, udah kering. Itu, nah baru sekarang kita proses ya. Prosesnya gini, yang harus disiapin, mau pakai air gula merah silahkan, mau pakai molasses silahkan, terserah yang ada di tempat jenengan apa ya. Kang Ahmadi, apa Pak De? Menikat poho atuh. Awas lo Pak De, ini luar biasa lo Pak De. Nanti kita buktikan di Lampung lah Pak De, insya Allah ya. Yang kita nyelesain dulu masalah satu-satu dulu lah Pak De. Alah, kepala ayah udah mumet banget ini. Oke, lanjutin. Jadi anggap setelah kering tadi ya, kita siapkan inokulan. Oke, dalam hal ini kita rotor aja lah ya. Rotor, siapin rotornya. Nah, kalau ayah itu biasanya gini. Ayah kadang pakai air gula merah ya. Gula aren boleh, gula kelapa boleh, nggak apa-apa. Nggak wajib gula aren, nggak. Tapi jangan gula putih, nggak boleh ya. Terus boleh juga pakai molasses, terserah jenengan. Jumlahnya tuh 10% kalau pakai molasses. Tapi kalau pakai gula aren itu cuma 1-2% juga cukup. Nah, kalau pakai gula kelapa ya biasanya 2% dari bobot ya, dari bobot. Misalkan kita mau ngerjain 1 ton, berarti ya kalau pakai gula aren cukup berapa? 10 kilo kan ya, 10 kilo. Tapi kalau pakai molasses itu pakainya sampai 100 liter, itu banyak. Sama aja hasilnya ya, sama aja. Oke, lanjutlah. Jadi sekali lagi, gula aren atau gula merah 1-2%. Mau 1% juga silakan. Ayah coba 1%, hasilnya tetap bagus ya. Nah, caranya gini. Anggap kita misalkan mau bikinnya 1 kintal. Berarti gulanya 1 kilo kan. Nah, gula yang 1 kilo tadi kita rebus, kita cairkan ya. Monggo Kang Toto. Kita cairkan. Airnya kalau ayah biasa untuk 1 kintal tuh airnya cukup 5 liter ya. Airnya 5 liter, nggak usah, cukup gula aja, nggak usah yang lain-lain, cukup gula tok ya.
Atau molasses aja. Kalau molasses berarti pakainya 10 liter ya. 10 liter. Terus setelah dingin, kan kita rebus dulu toh. Molasses pun sama, awas. Kalau pakai molasses pun wajib direbus. Kenapa? Karena di molasses itu hampir 90% isinya Saccharomyces. Nggak bagus. Ya. Ulangi. Kalau jangan pakai molasses itu wajib direbus. Minimalnya 1 jam. Untuk mematikan jamur Saccharomyces yang ada di molasses ya. Karena kita nggak butuh itu. Kalau Saccharomyces ada di situ, ujung-ujungnya bakal jadi mineralisasi, bakal jadi pupuk nantinya. Hati-hati ya. Bukan jadi pakan lagi gitu loh. Ya dimakan sama sapi sama binatang nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi tidak ngepek nantinya kan gitu ya. Udah lanjutin. Jadi gula 1 kilo, airnya cukup 5 liter aja. Setelah dingin, baru roternya masukin. Nggak usah banyak-banyak, 10 mili aja. Nggak usah banyak-banyak. Ya. Nah, 10 mili masukin, aduk. Minimalnya 1 jam. Kalau ayah biasanya kalau mau ngerjain besok, ayah udah tak siapin dari hari ini. 24 jam. Sehari sebelumnya udah tak siapin. Ya. Oke, anggap roternya udah siap. Ya, roternya udah siap. Ayah ulangi. Ayah pernah nyoba pakai merek-merek lain punya orang. Alhamdulillah hasilnya tidak seperti yang ayah harapkan. Ya. Jadi kalau nanya boleh nggak ya pakai ini? Boleh nggak pakai ini? Jujur aja, semua udah tak coba. Ya. Tapi kalau mau nyoba sendiri ya silakan. Tapi hasilnya nggak akan sama. Ya. Oke lanjut. Jadi setelah roternya siap, nah oke. Nah tadi kan kita udah apa? Udah punya bahannya kan, kotoran sapi, ayam ataupun kotoran kambing yang udah kita keringkan. Nah itu nanti dibibis merata dengan rotor tadi. Bibis merata, oke. Bibis merata. Setelah itu fermentasi. Awas, fermentasinya ini unik. Ayah ngelabkan sama temen ya, hasil fermentasi 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, sampai 7 hari ya. Itu ternyata ada kasus unik. Umur 3 hari, kita berbicara kotoran sapi dulu. Kotoran sapi itu ternyata setelah kita cek proteinnya hanya 12% ketika fermentasinya 3 hari. Kemudian kita fermentasi yang hasil 4 hari, kita labkan hasilnya itu 16,7 kalau nggak salah waktu itu ya. Persen PK-nya, protein kasarnya ya. Kemudian yang 5 hari itu 18,4 protein kasarnya ya. Dengan kotoran yang sama loh ini. Cuma jadi gini maksud saya, kita coba 10 kilo waktu itu ya. Jadi 2 kilo fermentasinya 3 hari, yang ini. Jadi ngerjainnya bareng, hanya lamanya yang kita bedain waktu itu ya. Kemudian yang difermentasi 6 hari, itu turun lagi menjadi 17,1%. Yang difermentasi 7 hari, ternyata balik lagi ke 16%. Kesimpulannya, dan ini kita ulang-ulang beberapa kali ya, percobaan, ternyata yang 5 hari yang selalu di atas 18%. Kesimpulannya apa? Fermentasinya tidak boleh lebih dari 5 hari, tidak boleh kurang dari 5 hari, wajib 5 hari. Misal, jangan fermentasinya hari Senin, maka hitungnya gini, Senin, kalau Seninnya pagi, maka nanti selesainya harus pagi lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu pagi selesai. Paham? Seninnya jangan hitung. Ya. Kalau misalkan jenengan mulainya hari Rabu, maka ngitungnya kalau misalkan Rabunya Rabu sore, maka Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin sore baru selesai. Bisa dipahami? Cara ngitungnya gitu. Ya, ngitung 5 harinya begitu. Nah, kalau 5 hari berkali-kali kita coba, ternyata hasilnya selalu di atas 18%. Apanya? Protein kasarnya. Kesimpulannya, kalau untuk pakan sapi konsentrat selesai. Kenapa? Kebutuhan sapi minimalnya 18% sampai 20%. Artinya dari kotorannya jadiin makanan cukup untuk dia, nggak perlu beli konsentrat.
Keren kan? Tapi belum kelar juga. Akhirnya belum kelar itu apa? Energi metabolismenya, EM-nya itu ternyata hanya 2860 kalau nggak salah waktu itu, ya. Artinya belum mencukupi EM-nya. EM apa? Energi metabolisme dari kotoran sapi tersebut. Ya, kita kotoran sapi dulu nih, nanti beranjak ke kotoran ayam. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Harus ditambahkan bahan yang mengandung energi metabolisme tinggi. Terserah jenengan, mau dikasih dedak silahkan, mau dikasih polar silahkan, mau dikasih jagung silahkan, ya. Oke, nanti ayah bahas komposisi, ya. Nanti bahas. Kita berbicara pemahaman aja dulu, ya. Nanti komposisi konsentrat untuk sapi gimana, komposisi ininya berapa persen nanti kita bahas itu, ya, terpisah. Sekarang yang penting paham aja dulu, paham di teknik pembuatan, ya. Jadi kenapa alasan harus fermentasi 5 hari setelah berpuluh-puluh beratus-ratus kali kita coba, ternyata fermentasi yang 5 hari itulah yang pK-nya tertinggi, selalu di atas 18%. Gitu mas bro, ya. Jadi nggak salah-salahan, ya. Ya boleh nggak 3 hari, ya silakan aja, tapi nanti kandungannya kecil. Tetap sehat ke sapinya, tetap sehat ke kambingnya, tetap sehat ke ayamnya, tapi nanti kurang kandungannya, otomatis apa, penambahan bobotnya, baik sapinya, baik kambingnya, baik ayamnya, baik bebeknya, nanti nggak akan sesuai dengan harapan, ya. Paham ya? Ini harus dipahami, ya, keilmuannya di sini, ya. Dulu waktu tahun 2014-2015 saya ngajarin ini, ternyata kasusnya waktu itu apa? Ternyata penambahan bobotnya nggak seperti yang ayah harapin. Ayah harapin 2 kilo, ternyata paling banter cuma 0,6, 0,8 untuk di sapi, ya, per harinya. Ternyata setelah dipelajari, naiknya enggak. Setelah fermentasi 5 hari langsung jemur lagi, ya. Nggak usah, giling aja langsung, Kang Didi. Dihaluskan aja, ditepungkan aja. Kemudian, mungkin ada pertanyaan gini, ya, ciri bahwa, karena kan jenengan nggak mungkin melabkan toh. Nah, rumit loh ngelabkan, apalagi ngelabkan ke tempat orang lain, kan bayarnya lumayan mahal juga. Ya gimana sih ciri kalau fermentasinya berhasil? Itu aja, kita bahas itu aja lah, ya. Jadi setelah 5 hari, awas loh, kita fermentasinya betul-betul anaerob, ya, kita tertutup, ya, fermentasinya kita tutup, ya. Mau dipakai wadah silakan, mau pakai bak silakan, mau pakai terpal silakan. Yang penting tertutup, tidak ada udara masuk. Tekniknya silakan terserah jenengan aja. Tapi kalau yang misalkan skala besar, ya mendingan bikin bak-bakan aja, kayak bak kolam. Atasnya tutup aja dengan terpal. Kalau misalkan skala besar, ya, bikinnya. Oke, lanjutin. Jadi nanti setelah 5 hari proses fermentasi, apa mau dijemur atau enggak, terserah jenengan, ya. Pengalaman ya, setelah fermentasi 5 hari, kotoran itu tetap kering kok, ya, nggak basah. Ayah langsung dihancurkan aja, dihaluskan. Waktu itu ayah biasanya suka pakai apa? Pakai apo aja, penghancur yang buat apa? Yang buat kompos itu, ya. Aku giling pakai itu aja. Jadi nantinya halus kayak dedak, kayak dedak. Nggak perlu kayak tepung, nggak usah, kayak dedak aja. Nah setelah itu tinggal dikemas, monggo. Tapi setelah 5 hari buka dulu. Setelah dibuka 2-3 hari baru boleh di packing, ya. Mau disimpan, mau dikarungin, monggo. Artinya proses fermentasi kita hentikan dulu, gitu, ya. Nah terus tadi sambung lagi, ya. Gimana ciri berhasil? Karena kan mungkin jenengan nggak akan mungkin melabkan gitu kan. Ciri berhasilnya itu gini. 1. Jika di permukaan atas ada kapang putih, itu bagus. Ini yang pertama. Jika di atas permukaan kotoran sapinya itu ada kapang, ya, kayak seperti jamur berwarna putih, itu bagus, nggak apa-apa. Selain warna putih, nggak jadi.
mau warna kuning kayak, mau hijau kayak, mau pink kayak, mau merah, apalagi hitam, nah, itu berarti nggak jadi. Berarti terkontaminasi itu, ya, ada terkontaminasi. Makanya hati-hati tadi ya, kata ayah juga, kalau jenengan pakai molasses, wajib dididihkan molasesnya minimalnya 1 jam. Ya, harus benar-benar mendidih. Karena molasses itu banyak sekali mengandung Saccharomyces. Ya. Oke, lanjutin. Jadi nanti setelah 5 hari kita buka dulu ya. Kalau ayah biasanya diangin-anginkan, habis itu langsung ayah giling, ya, giling, jadi halus kan. Nah setelah giling halus, masukin ke karung, tapi jangan dulu diikat karungnya, biarkan aja dulu sehari 2 hari. Baru setelah 1 hari 2 hari kita tutup, ya. Oke, lanjutin lagi. Jadi ciri jadi 1, kalau ada jamur di atasnya putih, jadi selain warna putih berarti jenengan gagal. Tapi bukan berarti dibuang, nggak bisa untuk jadi pupuk. Jadi terjadi mineralisasi nanti di situ. Ya. Udah lanjutin. Ciri jadi yang kedua, wanginya seperti roti titik, kayak roti tawar. Ya. Apapun bahannya, mau kotoran sapi kek, mau kotoran puyuh kek, mau kotoran ayam kek, ciri jadi setelah 5 hari wanginya seperti roti. Walaupun tadi asalnya bau loh gitu ya. Kalau misalkan ya baunya seperti tape, gagal. Tak ulangi. Kalau ketika 5 hari dibuka wanginya seperti tape, itu gagal. Gagal dalam arti tidak terjadi peningkatan 2 kali lipat proses penggandaan protein, nggak terjadi di situ. Ya. Bisa dikasihin ke pakan, bisa, tapi biasanya mau kambing, mau sapi, mau ayam nggak mau kalau baunya seperti itu. Ya. Oke, jadi ciri kedua, setelah 5 hari dibuka itu wanginya kayak wangi roti, wih sedap. Walaupun itu bahannya kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran puyuh. Ya, ayah pernah itu ngadalin orang, ya, ahli nutrisi, dokter juga dia. Tapi yang ayah kasih dalam bentuk serbuk. Oke, bos, ini gimana nih menurut antum? Dia biasa kalau mengecek kualitas, dia pakai lidah dia, pakai perasa. Dia udah apa ya, naluri instingnya udah kuat, udah hebat ya. Jadi dia icip, bagus, tanpa di lab dia udah paham. Nah, waktu itu ayah kasihin, dia minum, dia ambil kan sesendok, dia icipin, bagus ya, wah cakep ini katanya. Bahannya apa aja? Aku diem nggak ngomong. Kenapa? Yang aku kasih ini kotoran puyuh. Ya Allah. Perasaan dosa gue waktu itu. Ngomong Kang RD lah Dedi. Ya, Pamekasan ini ya, Kang RD. Madura. Gitu ya. Ya, pokoknya ciri yang kedua, apapun bahannya, mau kotoran sapi kayak, mau kotoran ayam kayak, mau kotoran puyuh, ciri jadinya wanginya berubah seperti persis kayak roti tawar, kayak roti ya. Bukan kayak biskuit Roma, bukan ya. Dah, lanjut. Ciri yang ketiga. Gini. Kalau fermentasinya jadi, maka teksturnya itu tidak lembab. Enggak jadi lembab, tetap apa ya, kalau orang Sunda bilang puyar. Puyar itu apa ya? Kayak kita pasir aja deh. Kita ngambil pasir, perul gitu loh, ya. Enggak jadi lengket, enggak jadi memal, enggak jadi memal, enggak. Itu ciri jadi yang ketiga, ya. Kalau terjadi memal, apalagi terjadi pemadatan, berarti itu gagal. Kayak tempe nantinya. Itu jadinya apa? Bukan jadi konsentrat, tapi jadi apa? Jadi pupuk, ya. Ada proses yang salah berarti di situ. Bisa dipahami? Itu 3 ciri secara kasat mata, ya. Remah lah. Jadi ciri secara kasat mata yang pertama, ada tumbuh jamur berwarna keputihan. Kayak apa ya? Kayak ramat lancah, kayak benang-benang kecil, hipa kecil ya. Tapi warnanya putih. Itu. Terus yang kedua, aromanya seperti aroma roti. Yang ketiga, itu remah. Tidak menggumpal, tidak
tidak terjadi peragian, tidak jadi kayak tempe, nggak jadi nggak kayak tempe ya. Remah aja ya. Jika seperti itu berarti jenengan berhasil. Oke. Jenengan kalau bahannya dari sapi punya konsentrat yang PK-nya 18%. Kalau jenengan bahannya dari kotoran ayam petelur, jenengan punya konsentrat 24%. Lanjut. Kalau jenengan bahan bakunya dari kotoran puyuh, jenengan punya konsentrat dengan kandungan 58%. Keren. Sama dengan tepung ikan. Ya. Kalau kotoran puyuh. Ya. Kalau pakai kotoran ayam pedaging, itu mentok paling tinggi di 12%. Rugi. Makanya ayah nggak menyarankan pakai kotoran ayam pedaging ya, kurang bagus. Apalagi setelah kita periksa karena banyak mengandung sekam, akhirnya ternyata serat kasarnya tinggi sekali ya. TDN-nya tinggi banget gitu ya, kurang bagus itu untuk pakan. Jadi yang bagus yang udah kita coba kotoran sapi, kotoran ayam petelur, sama kotoran kambing. Kalau kotoran kambing itu sekitar 14% ya. Sorry, bukan 14%. Hampir 19, sorry. Kambing 19% ya. Kotoran kambing hampir 19%. Lebih tinggi dari sapi ya. Kalau sapi 18, kalau kambing itu 19. Tapi belum pernah lebih dari 20%, belum pernah. Kalau kotoran ayam itu 24% bisa tembus itu. Kalau kotoran puyuh bisa tembus di 58% waktu itu ya. Luar biasa. Sampai situ dulu deh. Ada pertanyaan apa enggak? Mau enggak sebelum ayah lanjut? Sebelum ayah menginjak ke komposisi nanti. Komposisi bikin pakan. Ada yang ditanyain enggak sampai situ? Monggo. Jangan sampai nanti ada yang keliru. Kalau masih ada kendala, ya rotornya belum punya, rotor yang terbarunya. Monggo bisa hubungin komunitas ayah ya, KP2M. Lampung, monggo sudah ada, Sumatera Barat juga sudah ada, terus Kalimantan Selatan sudah ada, Kalimantan Timur juga sudah ada, terus Jawa Barat sudah jelas ya, Jawa Tengah juga sudah ada, Jawa Timur juga sudah ada. Ya. Insya Allah Sumatera Utara juga ada ya, mungkin nanti Bang Isul Yusuf mungkin nanti ya, Kang Hartanto ya. Lanjut, nggak ada pertanyaan. Kita belum nyampe ke situ. Kang Abdul Khair Sukri, kita belum. Ayah baru minta pertanyaannya sampai yang tadi ayah jelaskan proses pembuatannya gimana. Rotor repo sekarang itu untuk semua ya. Ini untuk semua apa aja, mau untuk kambing lagi, sapi lagi, untuk ayam, untuk bebek, untuk ikan podo, untuk semua ya. Kalau jenengan doyan ya buat jenengan monggo. Kang Tobi. Untuk semuanya ya, Kang Jogonolo ini aku baru kenal ini, Kang Jogonolo. Kang Tobi, waktu jemur disemprot rotor yang udah diaktifkan dulu ya? Iya, yang udah diaktifkan dulu Kang Tobi. Semua kotoran Kang Bumi Pertiwi sama. Riau dulu sudah ada, tapi sekarang pakem. Aku nggak tahu orang-orangnya kemana. Nggak pernah ada hubungan lagi sama ayah. Kaltim bisa dihubungi Kang Supardi ya. Kaltim Kang Supardi. Dulu Kaltim ada Kang Harman ya, tapi mundurkan diri beliau. Kepengurusan mundurkan diri ya wis. Ayah nggak pernah maksa orang ya. Untuk sementara kalau Kaltim Kang Supardi belum siap, bisa langsung ke Jabar boleh, minta ke Jateng boleh. Yang udah siap-siap aja lah ya, ke siapa aja. Jadi gimana? Nggak ada pertanyaan sampai tadi ya? Kalau nggak ada pertanyaan, ayah lanjut ke gimana cara mengolahnya ya. Karena mengolah untuk pakan konsentrat sapi, untuk ayam, atau untuk unggas lah ya, sama untuk ikan, itu nggak sama komposisinya. Kang Abdul Hai Sukri nanti diputar ulang aja ya. Itu udah diterangin tadi dari awal. Kang Abdul Hai Sukri mungkin masukin terlambat ya.
Palu belum ada, Godam juga belum ada Kang Herman. Alhamdulillah Kang Eko. Wih, kemana aja nih Kang Herman? Yang jelas kotoran sapinya harus baru, umurnya nggak boleh lebih dari 3 hari. Wis, titik gitu aja ya. Habis itu jemur, habis dijemur sampai kering baru diolah ya. Nanti deh Kang Mustafa, nantilah ya. Hubungin siapanya. Kita fokus dulu ke teknik pembuatan lah ya. Nanti aja, itu nanti dibahas di WA aja lah ya. Di WA aja. Atau bukan di WA, di grup aja ya. Yang penting teknik pembuatannya dulu harus paham apa enggak. Kalau udah paham baru kita lanjut ke komposisi gitu loh maksud saya ya. Enggak usah dulu bahas yang lain-lain lah, nanti enggak keburu waktunya. Misalnya jadwalnya cuma sampai jam 12 harus sudah balik. Terus ibu marah. Bisa dipahami? Kalau sampai situ sudah dipahami, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut dulu deh. Sekarang anggap misalkan itu udah jadi ya. Tolong catatannya gini. Kalau bahan bakunya kotoran sapi dulu. Kotoran sapi untuk pakan unggas. Untuk unggas itu dalam hati untuk ayam, untuk bebek, untuk puyuh sama ya. Oke, tulis. Bahan baku kotoran sapi untuk bikin konsentratnya, komposisinya mau ditulis. Mudah-mudahan kepala ayah belum error ya. Banyak orang yang bilang, wah ayah pinter. Bukan pinter aku nggak pinter, nggak cerdas. Cuma karena ayah pelaku ya akhirnya inget gitu loh. Kalau ayah mempelajari dari orang lain ya mungkin lupa ya. Karena kita yang melakukannya ya nempel lah di kepalaku kan gitu ya. Bukan berarti ayah pinter. Aku nggak pinter. Udah lanjut. Komposisi untuk unggas dengan bahan baku dari kotoran sapi. Kita bekerja kotoran sapi dulu ya. Komposisinya gini. Mau ditulis. Kalau bahan bakunya sapi, ini yang terbaik ya. Kalau kita bikin konsentrat atau bikin pakan, ini ceritanya sebentar, mohon maaf. Kita mau konsentrat apa langsung pakan aja nih? Woi. Konsentrat apa pakan ini? Karena untuk konsentrat sama pakan nggak sama nanti komposisinya. Konsentrat aja lah. Konsentrat aja lah ya. Woi. Halo. Home. Oke, konsentrat aja deh kalau gitu ya. Pakan aja. Enggak, yang lain dulu deh yang mau. Yang lain gimana? Yang lain. Kita bahas pakan jadi apa kita bahas pakan konsentrat? Oh, yang ini konsentrat Lanjuwari. Ya wis, konsentrat aja lah wis dah. Ya udah tulis. Ini berbicara bikin konsentrat deh ya. Bahan bakunya dari kotoran sapi. Oke, tulis. Yang pertama, 1. Kohe sapi. Artinya kohe sapi yang udah fermentasi tadi, yang udah jadi ya. Oke. Lupa lagi deh barusan deh. Kotoran sapi yang sudah kita proses, oke. Itu jumlahnya 40%. Tulis, wis. Konsentrat, wis titik. Udah, konsentrat aja. Udah, lanjut. Kotoran sapinya 40%. Terus tepung ikannya 12,5%. Sudah. Non Kang Andre. Tadi atuh ya. Udah. Kotoran sapinya, awas, kotoran sapi yang sudah diolah tadi, bukan kotoran sapi mentah, bukan. Kotoran sapi 40%, tepung ikannya 12,5%. Sudah. Yang ketiga, dedaknya 25% setengah.
Sudah. Dedaknya 35% setengah. Itu yang ketiga. Yang keempat, pilih sendiri, mau pakai jagung boleh, sorry, mau pakai polar boleh, mau pakai bungkil kedelai boleh. Silakan pilih salah satu. Mau pakai jagung silakan, mau pakai bungkil kedelai silakan, mau pakai polar silakan. Apa itu? Itu yang ketiga ya. Pilih salah satu aja ya. Itu 20%. 40, 12,5, 12,5 berarti udah 52,5 tambah 35,5, 32 tambah 35, 68 jadi 69. Betul ya, 69 ya. Dedaknya dedak halus Kang Barjak. Terus itunya 20 berarti sudah tadi berapa ya? 80 ya, 80 ya, 80% berarti kan. Coba ulangi. 40 tambah 12,5 tepung ikan tambah 35,5 dedak. 35,5 tambah 12,5 berapa coba? 35, 12,5, 49 ya. 49 tambah 40 tadi 89 kan? 89. Nah, sisanya masih ada 11% lagi kan? 11%-nya lagi itu tadi ya, apa? Sorry, yang 11% itu 10%-nya yang pakai untuk mau pakai jagung silahkan, mau pakai itu yang bukan 20 tadi 10, sorry ya, 10%. Mau pakai jagung monggo, mau pakai polar monggo, mau pakai bungkil kedelai monggo. Yang paling bagus itu bungkil kedelai, yang paling bagus ya. Sudah? Nah, nanti ada 1% lagi, 1%-nya lagi mineral ya. Mineral 1%. Itu konsentrat untuk rumenansia. Ya. Konsentrat untuk rumenansia atau konsentrat untuk sapi, untuk kambing, ya, untuk kerbau. Nah, sekarang konsentrat untuk unggas dengan bahan baku dari kotoran sapi. Konsentrat untuk unggas. Konsentrat untuk unggas kotoran sapi yang udah kita fermentasi tadi itu 35% maksimum, nggak boleh lebih. Dulu ya pernah nyoba 30-35, hasil yang terbagus 35 ya. Udah, kotoran sapinya 35%. Ini untuk unggas loh, ini konsentrat untuk unggas. Sudah. Tepung ikannya 15%, tepung ikan. Tepung ikannya 15%. Oke, udah. 35 sama 15 berarti udah 50% ya. Kalau ini wajib, kalau untuk unggas, sorry. Untuk apa? Untuk ayam, konsentrat ayam. Wajib ini apa namanya? Ampas tahu boleh. Ampas tahu itu nanti yang 10% ya, Kang Jogonolo ya, yang 10% pakai ampas tahu. Tapi 10% dalam arti udah kering ya, bukan basah, Kang Jogonolo. Ampas tahu udah kering. Dihitung-hitung mahal itu ya. Saya nggak pakai, satu susah, kedua mahal. Udah lanjutin dulu. Jadi 35% kotoran sapi yang udah difermentasi tadi, ya. Kemudian 15% tepung ikan. Terus yang ketiganya ini 25% bungkil kedelai untuk ayam loh ini, untuk konsentrat ayam. Berarti udah 75% kan, ya.
Nah, dedaknya 10%. Dedak, boleh polar. Pilih salah satu. Dua itu, dua di antara itu silakan pilih. Boleh dedak, boleh polar. 10%. Udah? Ulangi. Kotoran sapinya 35, tepung ikannya 15, bungkil kedelainya 25, ya. Terus kotoran dedak atau polar 10, berarti udah 85%, ya. Mudah belum? Oke, lanjutin. Terus tepung tulangnya 4%. Ulangi. Tepung tulang 4%. Ini wajib kalau untuk konsentrat unggas, ya. Kalsium 4%. Yang mana Kang Andre? Itu 10% ya. Jagung, polar, bungkil 52. 5287. Itu yang jagung, polar, bungkil itu 10% ya Kang, siapa ini? Kang Idea Sitok ya. Bukan 20%, tadi salah ya. 10%. Mineral 10%. Sudah, jadi lupa lagi deh. Apa konsentrat tadi? Tolong sambil ada yang nulis deh. Sambil ada yang nulis di situ. Sambil ada yang nulis. Ulangi tadi 35, ini untuk konsentrat unggasnya. 35 kotoran sapi, oke, 15 tepung ikan, udah 50 kan. Terus bungkil kedelainya 35, berarti kan udah 85 ya. Terus mau jagung silakan, mau polar silakan, mau dedak silakan. Ya, itu 10%. Ya, 10%. Berarti udah 95% kan? Nah, 4% tadi itu apa namanya ya? Tepung tulang ya, 4%. Nah, itu sisanya maksimumnya 4% kalsium ya. Kalau untuk ayam pedaging kalsiumnya 1% cukup. Tapi kalau untuk ayam konsentrat untuk ayam petelur itu wajib 4%. Ya, wajib 4%. Terus nanti tinggal pengurangannya di apa? Pengurangannya di bungkil kedelai aja ya. Konsumsikan di bungkil kedelai. Terus mineralnya sama 1%. Itu untuk unggas ya. Sudah belum? Itu kalau bahan bakunya dari kotoran sapi. Kalau bahan bakunya dari kotoran sapi sama kambing hampir mirip ya. Sama aja lah kalau sapi sama kambing ya, kotoran sapi sama kambing. Karena perbedaannya pun sedikit sekali ya, cuma 1%. Kalau pakai apa namanya? Kalau pakai kotoran ayam petelur ya. Kalau pakai kotoran ayam petelur, komposisi yang tadi semua ya. Itu gini, untuk kotoran ayamnya maksimumnya itu semuanya harus 30%. Ulangi. Maksimumnya kalau pakai dari kotoran ayam bisa. Itu semuanya maksimumnya 30%, baik untuk sapi maupun untuk konsentrat untuk ayam. Itu maksimumnya 30%. Ya. 35, 15, 50, 60,
Itu ada yang belum, bungkil kedelainya belum, Kang Margono. Ya. Atau gini aja lah, nanti di grup ayah tulisin lah komposisinya ya, daripada salah nanti. Ulangi, kalau untuk ayam per daging, kalsiumnya cukup 1% aja. Oke, lanjutin. Kalau pakai bahan dari kotoran kotoran ayam, itu semuanya maksimumnya tuh 30%. Ya, kotorannya 30%. Baik untuk unggas maupun untuk sapi. Itu harus 30%. Yang lain-lainnya, nah gini, itu kan nanti ada pengurangan kan. Kalau misalkan unggas tadi 35 kan, yang sapi ini jadi 30, maka yang 5%-nya itu disubstitusikan, mau ke polar silakan, mau ke apa namanya, mau ke jagung silakan, mau ke dedak juga silakan, ya. Terus kalau untuk untuk sapi juga sama ya. Sapi kan tadi kan 40%, berarti kan ada selisih 10%. 10%-nya silakan mau disubstitusikan ke yang paling murah aja, mau jagung monggo, mau polar monggo ya. Substitusikannya ke situ aja. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Nah, sekarang gini. Itu kan konsentrat ya, konsentrat. Ya, boleh nggak itu dijadikan pakan langsung untuk ayam? Boleh. Tapi ada pencampuran. Kenapa? Gini, ketika kita masukin ke dijadikan pakan, itu hasil pengujian kita komposisi tersebut, konsentrat tersebut ya, untuk konsentrat itu baik untuk rumenansia maupun rumenansia itu rata-rata tuh 19% itu nantinya tuh, cuma ayamnya kecil. Kemudian kalau untuk unggas itu rata-rata di 22%. Ya. Nah, terus gini, gimana caranya biar bisa jadi pakan langsung? Nah, gini caranya. Kalau anggaplah konsentratnya udah jadi ya, konsentratnya udah jadi. Udah aduk, mix bener kan, mix sampai betul-betul merata. Kalau pingin jadi konsentrat sapi, maka perbandingannya itu adalah 40-60. 40-60 dengan apa? 40 konsentrat, ini untuk sapi nih, untuk rumenansia bukan untuk sapi aja. 40 konsentrat, maka 60-nya dedak. Boleh. Yah, dedak mahal, bisa nggak diganti dengan yang murah? Misalkan dengan apa? Dengan sagu lah, atau dengan bungkil sawit, inti sawit, silakan. Ya. Saya waktu itu pakai dedak ya. 40-60. Nah, kecuali kalau untuk pakan ayam pedaging, maka komposisinya gini. Itu tadi untuk rumenansia tadi ya. Cukup 40-60 aja. 40 konsentrat, 60-nya boleh pakai itu. Nah, terus kalau untuk unggas pedaging ya, itu sama tetap 40%, tapi nggak boleh dedak tok ya. Jadi 40 konsentrat yang tadi ya, kemudian jagungnya 50%. Ya, kalau untuk pakan unggas nih, untuk pangkas. Apalah konsentrat tadi udah jadi ya. Jadi 40% konsentrat yang tadi, terus 50% jagung ya. 8% boleh dedak, boleh polar, silahkan terserah ya. Nah, 2%-nya mineral. Oke. Itu untuk pakan unggas. Untuk ayam pedaging ini. Bodo amat mau ayam kampung kayak, mau ayam joper kayak, mau ayam buras kayak, mau ayam boiler kayak, bodo amat sama aja ya. Nah, kalau untuk pakan ayam petelur, maka konsentrat yang tadi tetap 40%, jagungnya 45% ya, turun, beda dikit. Jadi 45, dedaknya tetap 8%. Berarti 85 tambah 4 udah 89 kan? Sorry. 45, dedak 8%,
85 tambah ini 93 ya. 93 kan. Nah, dedaknya itu cuma 7% aja. Oke. Dedaknya cuma 7% aja. Cuma, nah ini ada cumanya. Anggaplah pakan yang barusan jadi dengan komposisi yang barusan. Cuma pakan yang barusan ini konsep ayah nih, konsep ayah ya. Kalau pingin bagus. Ketika mau dikasihkan, mau ke sapi, mau ke ayam ya, dengan konsumsi yang tadi, itu per 1 kintal pakannya ya, pakannya itu wajib, dalam tanda kutip, sifatnya wajib ini. Wajib dibibis dengan romansa 1 liter sebelum dikasihkan. Ulangi. Setelah tadi komposisi jadi, pakan nih, ya komposisi pakan, baik untuk unggas maupun untuk rumenansia, ya, itu per 1 kintalnya wajib dibibis dengan romansa 1 liter. Coba buktikan. Hasilnya luar biasa. Ya. Ayah pernah nyoba ke ayam boiler, itu umur 15 hari udah nyampe bobot 1 kilo. Ayah nyoba kojoper itu umur 24 hari. Udah nyampe 1 kilo. Dengan catatan DOC-nya bagus. Terus ayah pernah nyoba ke bebek. Itu ada kalau nggak salah 18 atau 19 lupa aku. Ya antara itulah. Ya. 18-19 hari. Udah nyampe 1 kilo. Dengan catatan DOD-nya bagus. Bukan sembarangan. Ya. Monggo buktikan aja. Jadi kesimpulan dari semua ini, kuncinya sebetulnya ada di mana? Ada di proses awal, yaitu 1, proses apa? Kotoran sapinya, kotoran kambingnya, ataupun kotoran ayamnya, kotoran yang lainnya lah, pokoknya kotoran itu prosesnya harus benar. Jangan harus punya inokulan atau mikroba ya yang bisa memecahkan protein dari bahan tadi ya. Terus yang kedua, yang syaratnya yang kedua, nanti kita baru berbicara ikan karena untuk ikan simpel banget. Yang kedua, umur kotorannya jangan lebih dari 3 hari. Iyalah 1 liter untuk 1 kintal, Kang Barjak, tinggal dibibiskan aja ya. Terus itu yang kedua, kotorannya tidak boleh yang sudah lebih dari 3 hari. Yang ketiga, kotorannya jangan yang menempel ke tanah. Nggak boleh. Kalau misalkan alasnya tanah, maka diambil atasnya aja. Ya. Kemudian yang keempat, proses fermentasinya wajib 5 hari. Titik wis itu aja. Wajib 5 hari. Ya. Ayam telur hanya beda di kalsium aja, Kang Sumaradi, ya. Hanya beda di per ini. Substitusikan aja. Tambah kalsium 4% tadi, ya. Kemudian yang keempat itu. Nah, terus yang keempat apa tadi? Fermentasinya tidak boleh lebih dari 5 hari, kurang 5 hari. Wajib 5 hari, titik. Ya. Nanti gini, untuk komposisi kalau saya tetap pakan, ayah tulis aja lah di grup lah biar nggak mumet ya. Ayah tulis aja nanti. Komposisi untuk pakan ini begini, untuk sentat begini ya nanti tulis. Tak tulis aja. Yang penting konsepnya gitu. Kecuali kalau untuk ikan, nah ini kalau untuk ikan. Kalau untuk ikan ayah pernah nyoba 100% tanpa penambahan yang lain. Kotoran sapi 100%. Kotoran ayamnya ayah 100%. Nah, kecuali puyuh. Kalau puyuh nggak 100%. Ayah kalau puyuh cuma 50%, 50-50 ya, dengan dedak. Ayah kasihin ke ikan, mau lele kek, mau patin kek, mau nila ya. Itu hasilnya luar biasa. Kita nggak beli pelet gitu ya. Buktiin aja ya. Cuma kalau pakai kotoran sapi itu panennya 90 hari dari ukuran 46 atau 57 ya. Kalau pakai kotoran ayam itu 70 sampai 75 hari. Panennya dari ukuran 46 atau 57.
Kalau pakai kotoran puyuh itu bisa 55 hari. Ya. Jadi kalau untuk ikan tidak ada proses. Kasihin aja langsung. Tapi sebaiknya dicetak. Ya, baiknya dicetak. Ya nggak ada cetakannya, ya wis nggak apa-apa ditabur, tapi serata mungkin ya naburnya. Gitu ya. Nanti teknik gimana budidaya sapinya, budidaya ayamnya, gimana ayam 15 hari bisa bobot 1 kilo, gimana bebek umur 22-24 hari bisa nyampe 1 kilo, gimana teknik ayam joper umur 27 sampai 29 bisa 1 kilo. Nanti ayah tulis aja itu ya. Ayah tulis aja. Pola cara budidayanya. Karena tapi dengan catatan, awas loh. 100% ikutin apa adanya. Kenapa? Satu langkah tidak dilakukan tidak akan sampai ke sana. Dan ini sudah terbuktikan. Banyak. Contoh nggak usah jauh-jauh deh. Trenggalek. Di Trenggalek ada berapa orang waktu itu ya, lupa ya. Di Kang Toto nih yang pelihara jopor. Ternyata yang ini bagus, padahal TOC sama, pakan sama, bikinnya bareng. Kenapa? Di pola budidayanya nggak benar. Ada pakem-pakemnya ya. Kesimpulannya gini aja lah kalau dengan ayah tuh. Kalau kita mau ingin budidaya apapun, mau sapi kayak, mau kambing kayak ya, mau ayam kayak, mau bebek kayak, atau apa aja lah. Ya kita harus salaman dulu dengan yang mau dipelihara. Ya. Belum pernah nyoba Kang Joko ya. Karena kalau untuk kelinci belum pernah nyoba. Jadi ayah nggak tahu. Jadi walaupun secara teoritis mungkin bisa, tapi nggak tahu dah, karena belum pernah nyoba berhasil apa enggak, bagus apa enggaknya nggak tahu ya Kang Joko ya. Jadi gini, semua yang ayah lakukan ketika satu aja ada yang terlewati langkahnya, jujur gak akan benar. Dan ini banyak kasus seperti itu ya. Kayak kemarin di Trenggalek juga gitu. Ada 1-2 orang ternyata kelewat ininya, salah ininya. Halnya kelihatan sepele. Tapi hasilnya lagi efeknya luar biasa ya. Dan sesuai dengan harapan nanti ya. Jadi artinya apa? Yuk kita salaman dulu dengan yang mau kita budidayakan. Ya, kita kenalin dulu. Kita mau budidaya ayam, maunya ayam tuh apa? Apa karakteristiknya? Berapa banyak pakannya? Jam berapa harus makannya? Dan bla 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 bla. Itu ada aturannya. Ya. Wah serta merta. Wah, yang penting pakannya bagus, siapa bilang? Itu salah besar, keliru gitu ya. Termasuk gimana besok tak terangin trik sapi bisa bobotnya 2-3 kilo 1 hari. Ya. Pokoknya yang malam ini paling inti adalah apa? Gimana cara mengolah kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran kambing bisa jadi konsentrat. Caranya gini, jenengan bikinlah jangan dulu banyak-banyak ya. Ayo kotoran sapinya 10 kilo ya. Jadiin 3, jadiin 4 atau jadiin 5 lah, misal 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Oke? Kenapa? Teknik ngebibis pun luar biasa berpengaruh ya. Misalkan dibikin 5 wadah nih, kotoran sapinya bikin 5 wadah, kotoran ayamnya dibikin 5 wadah. Yang ini semprot sekali bibisnya. Yang wadah kedua dibibis semprotnya 2 kali. Yang ketiga bibis semprotnya 3 kali. Keempat gitu, kelima juga sama 5 kali. Coba dari kelima wadah itu mana yang baunya roti, itu tuh yang dipilih. Kan itu relatif. Apa yang bilang relatif? Karena mungkin saja semprotannya kan nggak sama. Satu merek dengan merek yang lainnya juga nggak sama loh. Apanya? Keluarannya. Yang ini halus, mungkin yang ini mah agak nggak halus, ini bisa kabut. Jadi caranya gitu. Belajarnya gini. Ambillah 10 kilo dulu. Kotoran sapinya, kotoran ayamnya, kotoran kambingnya ya. Coba kerjakan dibagi 4 atau dibagi 5. Setiap wadah kasih tanda A, B, C, D. A, semprot bibisnya sekali. B, semprot bibisnya 2 kali. C, semprot bibisnya 3 kali. Misalkan D, semprot bibisnya 4 kali. Nah, fermentasi 5 hari, silakan jenengan sendiri yang menentukan. Cium mana yang baunya roti. Yang dibibis sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau seterusnya. Oh, ternyata yang 3 kali bibisnya, itu yang dipakai.
Berarti selanjutnya dengan alat semprotan yang sama, jenengan bibisnya 3 kali. Ganti alat semprot yang lain, belum tentu. Kenapa? Belum tentu nojolnya keluarnya sama, kabutnya sama, belum tentu. Sepele kelihatannya, luar biasa efeknya. Jadi banyak teman-teman waktu itu banyak yang praktek, ya kok saya gagal, padahal kan prosesnya sama. Kataku, basahnya segimana, ngabutnya segimana. Ya luar biasa ngepek. Terlalu basah nanti kayak tempe. Ya, kurang semprotannya juga nggak jadi. Ya harus pas. Yang bisa jawab jenengan sendiri. Kenapa? Alatnya belum tentu sama satu orang dengan yang lain. Nih anggap nih ada 31 orang nih sekarang lagi nonton nih. Misal. Belum tentu. Kenapa? Siapa tahu yang si A, misalnya Kang Arif, misalkan pakai merek AB, misalkan yang ini merek C, yang ini merek apa. Belum tentu nojolnya sama. Ya. Jadi teknik untuk ngetes di penyemprotan pembibisan aja, itu silakan. Bagi 4 atau bagi 5 dulu. Ya, tiap wadah dibedakan. Sekali, semprot 2 kali, semprotnya 3 kali, semprot 4 kali, semprot 5 kali. Fermentasi 5 hari, mana yang baunya roti, itu yang diikutin. Dengan alat yang sama seterusnya. Paham? Sepele kelihatannya. Efeknya luar biasa. Ya, nah, itulah keilmuan. Gak sesederhana yang dibayangkan. Makanya kenapa saya suka live tuh begitu. Susah ayah nerangin pakai tulisan. Beda lah kalau dengan komposisi gampang. Nggak akan salah. Tapi proses-proses begini inilah yang agak sulit kalau ayah pakai tulisan. Bibis dengan bibisnya kayak gimana? Bibis halus, bibis kabut, kabutnya segimana kabutnya? Alatnya sama apa enggak? Beda alatnya, bibisnya nggak sama. Paham ya? Sepele kelihatannya. Ini yang kadang-kadang kesulitan ayah kalau menerangkan di medsos begitu, kalau tidak live ya. Sulit ya nerangin ya. Tapi kalau live kayak begini kan ayah bisa nerangin. Paham ya? Sementara itu deh dulu malam ini ya. Jadi untuk komposisi wis tak tulis aja lah kalau untuk komposisi. Yang penting cara mengolah kohenya harus benar. Oke. Ulangi. Terakhir. 1. Harus punya inokulan mikroba yang bisa mencegah itu, insya Allah sudah ada di router itu ya. Yang kedua, umur kohenya jangan lebih dari 3 hari. Dadakan boleh, umur sehari, 2 hari, 3 hari boleh. Yang penting jangan lebih dari 3 hari. Yang ketiga, proses fermentasinya wajib 5 hari. Titik, tidak ada tawar menawar ya. Terus, sorry, tadi tambahan ada yang kelewat. Awas, kotoran sapinya wajib. Sapi, ayam, pokoknya semua kotorannya wajib dikeringkan. Ya, harus betul-betul dalam keadaan kering. Jadi dikeringkan dulu, habis dikeringkan baru fermentasi 5 hari. Ya. Oke lah, silakan buktikan. Alhamdulillah, ayah sudah membuktikan hasilnya luar biasa. Ayah pernah, jadi gini, coba deh bayangkan. Kita kasih pakan ayam cuma dengan kotoran sapi, dengan kotoran ayam dengan kotoran puyuh ya, tanpa ada penambahan yang lain. Coba bayangin, ketika kita pakai kotoran sapi, ya, nggak usah dibolak-balik Kang Barjak, tipis saja, ya, tipis saja, 1 cm, 2 cm, jangan tebal-tebal, ya, atur aja. Atau kalau ayah jangan dihamparin. Itu kan sudah kita jemur kan. Bahkan saran ayah tadi apa? Digiling dulu lah sebelum difermentasi itu digiling dulu. Jadi biar halus. Jadi caranya tuh dijatuhkan, pindah ke tempat lain sambil menjatuhkan disemprot gitu. Tekniknya begitu. Oke, lanjut. Sekarang coba bayangkan, kalau kita bikin pakan untuk ikan 100% pakai kotoran sapi tadi, oke lah, nggak apa-apa umurnya mundur 90 hari misalkan ya. Kalau kotoran sapinya kita nggak beli, nggak sampai 1.000 perak itu kosnya tuh. Tapi yang paling bagus yang pernah saya coba untuk Untuk dilele sama dinila itu pakai kotoran puyuh, itu yang paling bagus ya. Itu yang paling bagus. Tapi semuanya bisa, karena kita pernah nyoba pakai sapi pun alhamdulillah
Cuma bobot untuk 1 kilo misalkan isi 8 sampai 10 itu waktunya tadi ya. Untuk sapi itu sampai 90 hari ya, dari ukuran 46. Kalau untuk ayam itu bisa sampai 75 hari, pakai kotoran puyuh itu bisa 45 hari. Silahkan pilih sendirilah ya. Jadi kalau dihitung-hitung kosnya itu luar biasa. Ini cuma mungkin 30-35%. Baik untuk ayam, untuk ini kosnya rendah banget. Kosnya rendah banget. Konsentrat dengan harga cuma 700 perak. Ya inilah. Konsentrat apa? Pakan apa? Pakan untuk ikan ya. Tapi kalau untuk yang lain kan ada penaman-penaman yang lain. Paling dihitung-hitung maksimum nggak akan lebih dari 3.500 perak. Ya. Luar biasa, insya Allah menguntungkan nanti buat semua. Oke, terus terakhir jangan lupa ciri jadi tadi apa? Wanginya seperti wangi roti. Kalau ada tumbuh jamur di atas itu bagus, tapi jamur warnanya putih ya. Kemudian tidak memal, tidak apa ya. Ya tidak memal, harus puyar gitu ya. Harus puyar. Itu cirinya ya. Sementara itu dulu deh ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, kuncinya tolong praktekkan. Ya. Sekali, 2 kali, 3 kali gagal, jangan menyerah. Aku 6 tahun. Ya 6 tahun itu baru ketemu pola seperti ini tuh. Ya, jenengan cuma berapa? Nggak sampai sejam ini. Ya. Tinggal matangnya aja tuh. Udah gitu aja dulu. Nanti kalau nggak ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup lah ya. Kita tanyakin grup. Untuk komposisi nanti ayah tulis aja lah biar nggak keliru. Yang lain-lain kayaknya nggak ada. Tinggal nanti gimana pola budidayanya, pola pemeliharaan, pola perawatan untuk sapi, untuk kambing, untuk ayam, harus untuk bebek ya. Karena pola tersebut satu aja dilewatin, hasilnya tidak akan sesuai dengan yang kita harapin. Contoh nggak usah jauh-jauh deh. Di ayam petelur aja lah, ayah ngajarin siapa tuh Azri ya, si Azri itu ngajarin berapa kali ya katanya nengok kandangnya. Lewat waktu pulang dari Trenggalek sengaja aku mampir 4 kali kalau nggak salah aku nengok-nengok. Alhamdulillah luar biasa. Cewek amatir seumur hidup baru pertama kali itu ayam petelur lagi. Kata aku ini anak kamu sarap sebetulnya nekat. Alhamdulillah kita bimbing dia mau apa? Mau ngikutin 100% luar biasa. Sekarang paling jelek 94%. Stabil di 94. Bahkan pernah sampai 97. Tapi belum dulu sampai 110% ya. Ya kalau pengen bagus harus 100% lah. Insya Allah harus bisa ya. Yang penting manut apa adanya. Karena yang ayah lakukan ya itu yang ayah terangkan tuh yang ayah lakukan gitu loh ya. Ketika ayah, jadi gini loh. Jangan ada pertanyaan gini lah. Ya boleh nggak ganti nih? Ya boleh nggak? Jujur aja semua udah tak lakuin. Ya. Semua udah tak coba dengan bahan ini. Ternyata yang terbagus ini gitu loh. Jadi yang ayah terangkan itu yang paling bagus. Sering kan teman-teman, ya boleh nggak ini diganti dengan itu? Ya boleh aja. Ya boleh. Tapi awas jangan lupa, itu semua sudah tak lakuin, udah tak coba semua bahan itu. Ini yang ayah sharekan, ayah terangkan inilah yang paling bagus gitu. Ya, paling ideal. Paham ya? Bukan berarti nggak boleh diganti, silakan aja. Ganti dengan bahan ini, tapi kan hasilnya nggak sama nanti. Gitu deh, oke, gitu aja dulu lah. Lumayan nih udah agak capek ayahnya. Mau istirahat dulu. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Kalau panjang, mudah-mudahan ada panjang umurnya gitu ya. Bisa bersua lagi besok. Cuma ayah nggak pernah minta apapun dari siapapun ya. Ayah cuma minta satu, kalaupun ada cuma minta satu. Jika jenengan sudah bisa, sudah paham, tolong ajarin yang lain. Kalau ingin bertambah rezeki jenengan, ingin bertambah berkah hidup jenengan, apa yang sudah punya ajarkan ke yang lain, ya. Gitu. Insya Allah jadi berkah dunia akhirat ya. Jadi situ aja dulu. Mohon maaf. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.